Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang saya hormati para gubernur dan wakil gubernur se-Indonesia, para peserta Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-28, para hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan inayahnya kepada kita semua, sehingga saat ini kita dapat mengikuti acara penutupan Musabaqah Tilawatul Quran MTQ Nasional ke-28 di Kota Padang, Sumatera Barat. MTQ Nasional tahun ini mengangkat tema dengan MTQ Nasional kita wujudkan SDM yang unggul, profesional, dan Qurani menuju Indonesia maju. Tema ini sejalan dengan agenda pemerintah saat ini yang lebih memfokuskan pada pengembangan SDM secara nasional. Pelaksanaan MTQ mempunyai nilai strategis dalam rangka pembangunan SDM unggul karena mengajak umat Islam untuk lebih dekat pada Al-Quranul Karim. MTQ erat terkait dengan seni baca Al-Quran, yaitu membaca Al-Quran sesuai dengan lantunan nagam tertentu yang menonjolkan sisi keindahan kalimat dalam ayat Al-Quran, di mana hal itu merupakan bagian terkuat dari kemukjizatan Al-Quran atau a'jazul Quran. Ayat Al-Quran yang dibaca dengan lantunan yang pas dapat menggetarkan hati manusia dan tidak sedikit yang kemudian menyatakan masuk Islam. Di antara bukti sejarah yang menunjukkan hal itu adalah proses masuk Islamnya Sayyidina Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu an. Awalnya beliau sangat keras menentang dakwah yang dilakukan oleh Rasul. Tapi setelah mendengar secara langsung untaian ayat dari surah Taha yang dilantunkan keluarganya yang lebih dulu masuk Islam, hatinya bergetar hebat yang kemudian menuntunnya memeluk agama Islam. MTQ juga mempunyai nilai strategis dalam rangka mendorong umat Islam untuk lebih memahami kitab suci Al-Quran. Di antara tujuan turunkannya Al-Quran adalah untuk menjadi pedoman bagi umat manusia, hudan linnas, terutama bagi orang yang bertakwa, hudan lil muttaqin, serta menjadi pencerah bagi umat manusia untuk keluar dari kegelapan menuju jalan yang terang, litukhrijan nas minadh-dhulumati ilan nur. Al-Quran juga menjadi sumber ajaran Islam yang paling utama. Oleh karenanya umat Islam harus menjadikan Al-Quran sebagai sumber inspirasi, kaidah penuntun, dan landasan berfikir dalam kehidupan keseharian kita. Hal itu dapat dilakukan apabila Al-Quran difahami secara benar. Umat Islam diperintahkan untuk membaca Al-Quran sebanyak mungkin. Dan membacanya merupakan ibadah, mesti seorang yang membacanya itu tidak memahami artinya. Namun Al-Quran tidak boleh dibaca serampangan dan sembarangan, tapi harus dibaca secara benar dan tartil sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Dan hal ini menjadi keharusan agar bacaan Al-Quran bisa selalu terjaga dan tidak mengubah makna yang sebenarnya. Meski demikian, Al-Quran itu tidak cukup hanya dibaca, tapi juga difahami dan diamalkan. Untuk bisa memahami Al-Quran, umat Islam yang tidak bisa berbahasa Arab memang bisa memahaminya melalui terjemahan Al-Quran. Namun demikian harus difahami bahwa sifat terjemahan itu hanya membantu dan tidak bisa sepenuhnya memberikan pemahaman seutuhnya, terutama dalam hal ayat-ayat yang bisa menimbulkan berbagai penafsiran atau perbedaan pendapat.
Oleh karena itu, untuk memahami Al-Quran secara benar, diperlukan metodologi memahami atau menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, al-manhaj fi fahmil Quran, yang telah disepakati oleh para ulama tafsir. Tidak cukup hanya dengan kemampuan bahasa Arab atau memahaminya secara harfiah saja. Ilmu-ilmu itu antara lain yaitu ilmu-ilmu bahasa Arab termasuk nahwu saraf, ilmu tafsir, ilmu qiraat, ilmu rasmil Quran, ilmu i'jazil Quran, ilmu asbabun nuzul. Bahkan pada saat ini kita juga perlu menjadikan ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu alam, dan humaniora sebagai ilmu bantu dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Dengan demikian, kita memahami Al-Quran tidak hanya secara harfiah, mantukun nas, tetapi mengerti konteks ayat dan konteks sosial yang menjadi latar belakang turunnya Al-Quran atau asbabun nuzulnya. Dengan metodologi tersebut, kita bisa memahami ayat-ayat Al-Quran secara dinamis dan kontekstual, tapi juga dalam bingkai metodologi pemahaman nas yang benar, al-manhaj fi fahmin nusus, bukan pemahaman yang statis dan apalagi pemahaman yang radikal atau ekstrim yang menganggap pemahaman orang lain sebagai salah atau sesat. Pemahaman Al-Quran dengan metodologi tersebut telah melahirkan pemahaman Islam yang moderat, wasatiyah, yang sebenarnya telah ditunjukkan oleh mayoritas ulama dalam sejarah Islam. Dan pada saat ini pemahaman Islam secara moderat ini sangat dibutuhkan, terutama karena persoalan-persoalan yang kita hadapi semakin kompleks, serta adanya sekelompok kecil umat yang memahami Islam secara radikal atau ekstrim dan bahkan disertai dengan kekerasan. Moderasi beragama adalah proses meyakini dan memahami serta mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, yang akan menghasilkan cara pandang, sikap, dan perilaku yang selalu mengambil posisi jalan tengah di antara dua hal ekstremitas tatarrufaini. Dua hal ini adalah antara jasmani dan rohani, antara teks dan konteks, antara idealitas dan kenyataan, antara hak dan kewajiban, antara orientasi keagamaan dan orientasi kebangsaan, antara kepentingan individu dan kemaslahatan umat atau bangsa, serta keseimbangan antara masa lalu dan masa depan. Pemahaman Islam wasatiyah adalah pemahaman yang tidak tekstual dan tidak pula liberal, tidak berlebihan, ifrat, tapi juga tidak gegabah, tafrid, dan tidak pula memperberat, tasyaddud, tidak juga mempermudah, tasahul. Pemahaman secara tekstual yang hanya memahami teks Al-Quran dan hadis tanpa penafsiran menghasilkan pemahaman yang statis, karena pemahaman seperti ini tanpa disertai dengan maksud-maksud utama yang terdapat dalam sebuah teks. Bahkan pemahaman pada teks-teks tertentu secara literal itu bisa menyesatkan, seperti ayat-ayat terkait dengan jihad. Dengan pemahaman moderat tersebut, umat Islam bisa menerima kehadiran Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI sebagai konsensus nasional atau yang dianggap sebagai al-mitsaqul watani yang dibangun dan disepakati oleh founding fathers yang sebagian dari mereka adalah ulama dan tokoh-tokoh agama. Hadirin yang berbahagia, upaya untuk mewujudkan Indonesia yang maju sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia SDM. Oleh karena itu, kita harus mempunyai perhatian yang besar pada pembangunan SDM ini, yang sasarannya adalah terwujudnya manusia yang bertakwa, pekerja keras, yang dinamis, produktif, terampil menguasai ilmu, pengetahuan dan teknologi, dan berakhlak mulia. Peran umat Islam sebagai mayoritas bangsa ini sangat menentukan dalam mempersiapkan SDM unggul. Al-Quran telah menyebutkan perlunya umat Islam mempersiapkan sumber daya manusia SDM yang unggul
Antara lain disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah orang Islam itu takut apabila mereka meninggalkan generasi penerus yang lemah di belakang mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar. Di dalam Al-Quran, surat Al-Hasyr, Allah juga berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap diri kalian memperhatikan apa yang telah diperbuatnya pada masa yang lalu untuk menjadi bekal di hari esok dan bertakwalah kepada Allah. Sungguhlah Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Al-Quran telah menyebutkan dengan jelas keharusan umat Islam untuk memiliki akhlak, karakter yang baik. Baik dalam konteks hubungan dengan Allah, hablum minallah, hubungan dengan sesama manusia atau hablum minan nas, maupun dalam hal etika kerja keras. Etika kerja keras ini kadang-kadang dilupakan oleh sebagian umat. Padahal ini telah disebut dalam Al-Quran surat At-Taubah yang berbunyi wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan itu. Di samping penguatan akhlak atau karakter yang baik tersebut, keunggulan SDM juga diwujudkan melalui pendidikan dan penguasaan ilmu pengetahuan yang banyak juga dianjurkan dalam Al-Quran. Ayat yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah surat Al-Alaq, yaitu ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Kata Iqra berasal dari qara'a yang berarti mengucapkan terhadap apa yang tertulis. An-nutqu bil maktub. Kata qara'a juga mempunyai pengertian melakukan perenungan apa yang terkandung di dalamnya. Alqan nadhra alaihi. Dan juga melakukan penelitian. Atla'ahu. Hal ini menunjukkan bahwa kata Iqra bukan hanya sekedar perintah membaca. Sebab kalau perintah membaca itu tentu utlu, bacalah, tilawah, utlu. Tetapi juga Iqra itu mengandung arti melakukan pendalaman, penelitian, riset, dan juga inovasi. Dengan demikian hal ini juga mengandung pengertian keharusan umat Islam untuk belajar dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Perlu kiranya kita pahami juga bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka yang harus dibaca tidak hanya ayat-ayat Qur'aniyah, tetapi juga ayat-ayat kauniyah atau fenomena alam dan kehidupan. Atau juga seperti dalam ungkapan, yaitu kita membaca al-ahruful maktubah ala safahatil mawjudat, atau membaca huruf-huruf yang tertulis dalam lembaran-lembaran kehidupan. Musabaqah Tilawatul Quran atau MTQ merupakan salah satu momen dan forum bagi umat Islam untuk merefleksikan Al-Quran dengan membaca dan memahaminya sesuai dengan standar
yang telah disusun oleh para ulama, bacaan yang bagus, hafalan yang lancar, dan pemahaman yang benar dan mendalam yang telah disajikan dalam MTQ ini merupakan salah satu cara umat Islam untuk memedomani Al-Quran sebagai petunjuk bagi kaum yang bertakwa, hudal lil muttaqin. MTQ merupakan sarana untuk mendorong para generasi muda untuk meningkatkan kualitas bacaannya, hafalannya, dan pemahamannya terhadap Al-Quran, dan melalui MTQ kita berharap akan lahir generasi emas yang hatinya terikat dengan Al-Quran, mu'allaqun bil Quran, tapi memiliki semangat untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta terus berinovasi untuk kemaslahatan umat dan bangsa. Akhirnya dengan bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-28 Kota Padang, Sumatera Barat tahun 2020 saya nyatakan ditutup. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dalam naungan kitab suci Al-Quran fi zilalil Quran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.